saya merasa kesal dan jengkel dengan Glenn. Boleh ibu tahu kenapa kamu kesal dan jengkel sama Glenn? Karena Glenn tidak berpartisipasi dalam kelompokku. Glenn cuek terhadap tugas yang diberikan dan hanya bermain diam di belakang kelas. Oh begitu alasannya ya? Wajarlah kalau kamu marah, kamu kesal dan jengkel. Jika ibu berada di posisi kamu, tentu ibu akan berbuat hal yang sama. Boleh ibu tahu apa yang kamu lakukan pada Glenn? Awalnya saya menegurnya, Bu, tapi Glenn cuek dan tidak mau mendengarkan saya. Saya mencoba mengingatkan tentang tugas yang diberikan, tapi Glenn tetap saja tidak mau bergerak dan sibuk dengan HP-nya. Dan tanpa sadar, saya menerik izin dan mengambil HP-nya. Oke, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, Bu, saya dan teman-teman saya sudah berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi Glenn tetap cuek dan tidak mau berpartisipasi dalam kelompok. Sementara nilai profil pelajar Pancasila yang terkandung dalam tugas itu adalah nilai gotong royong. Saya tidak ingin, Bu, jika nilai kami jelek hanya karena satu orang, dan saya tidak rela, Bu, jika nilai yang kami dapatkan sama dengan nilai Glenn dan sama dengan nilai yang Glenn dapatkan, karena kami sudah berupaya untuk menyelesaikan tugas itu. Iya, memang benar nak. Wajarlah kamu kalau marah. Wajarlah kalau kamu tidak rela jika ada teman di kelompokmu tidak ikut berpartisipasi dengan tugas yang diberikan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berlebihan dalam menanggapi hal tersebut. Kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk untuk menanggapi perilaku temanmu. Misalnya memukul, menarik kemejanya, atau bahkan sampai melempar dan merusak barang temanmu. Baiklah, sekarang marilah kita renungkan apakah tindakan kamu sampai menarik HP dari teman kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau kamu merasa tidak sesuai, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada hari ini? Saling menghormati teman, Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Ya, jadi jika saling menghormati antar teman itu penting, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu di situasi yang marah? Saya harus bisa lebih bersabar dan menahan diri. Oke, baik. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar dari kesalahan saya dan berusaha untuk tidak mengulanginya ke depan. Baik, Farel, kamu sudah berusaha untuk menyadarinya, memperbaikinya. Ya sudah, sekarang kembali ke kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dari kelas 11 IPA 1. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu Nur Fatni Daimapato SPD karena berdiskusi dengan beliau membantu saya untuk menahan emosi saya, menahan perasaan saya, menahan rasa jengkel yang ada dalam diri saya, dan membantu saya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan saya, terutama di lingkungan kelas saya. Itu membuat saya bisa menjadi lebih menghargai teman-teman saya, menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya seperti guru-guru saya, dan mereka menjadi senang dengan apa yang saya lakukan. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, permisi. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Ririn. Terima kasih. Ririn sudah tahu maksud dan tujuan Ibu mengundang Ririn ke ruangan Ibu? Belum Bu. Begini Ririn, Ibu mendapat laporan dari ketua kelas kamu, katanya kamu sedang bertengkar dengan dia. Apakah benar? Iya Bu, benar. Tadi saya sempat bertengkar dengan dia. Boleh Ibu tahu kenapa bisa begitu? Bisa kamu ceritakan? Jadi pada awalnya dia meminjam buku pelajaran saya. Namun ketika saya membutuhkannya, ternyata buku itu sudah hilang. Padahal di dalam buku pelajaran tersebut ada tugas yang harus saya kumpulkan hari ini. Jadi saya kesal dengan dia. Oh seperti itu ya. Wajar saja kalau kamu marah karena dia telah menghilangkan buku catatan kamu, apalagi kamu membutuhkannya saat ini. Dan jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu pun melakukan hal yang sama. Boleh Ibu tahu apa yang kamu lakukan kalian? Saya mengutarakan perasaan saya merasa jengkel, kesal, dan juga sangat marah. Tanpa sengaja saya juga melontarkan kata-kata kasar
serta memaki Dian. Kamu marah, kesal, pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya kesal karena Dian telah menghilangkan buku pelajaran saya. Dan saya dengar dari teman-teman, ternyata mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Oh baiklah, Ibu menghargai tindakan kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu tidak melakukan hal yang berbeda, misalnya seperti memukul dan melakukan hal yang sebagainya. Nah sekarang marilah kita perbaiki, marilah kita renungkan. Apakah tindakan kamu memarahi Dian, mengata-ngatai Dian dengan kata yang kasar itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu buat? menghargai satu sama lain. Baik, sangat tepat. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting Bu, karena ketika tidak ada rasa saling menghargai antara satu sama lain, maka di kelas itu tidak akan harmonis. Nah, kamu sudah meyakininya bahwa itu sangat penting. Nah, sekarang keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang merasakan perasaan marah? Saya harus lebih sabar dan dapat mengontrol emosi saya. Nah, baik, kamu bersedia untuk melakukannya? Ya, saya bersedia untuk melakukannya dan memperbaikinya. Iya, benar sekali. Jika kamu memperbaikinya, maka tindakan yang harus kamu lakukan adalah menasihati, mengingatkan, dan tidak menanggapinya dengan cara marah-marah. Atau memperbaiki kesalahan itu dengan lapang dada dan tidak marah-marah. Bisa diperbaikinya? Ya, saya bisa Bu. Kedepannya saya akan mengingatkan dan menasihati Dian dengan baik tanpa marah-marah. Oke, baik kalau begitu. Dan sekarang silahkan Rin kembali ke kelas Rin. Baik Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Andriati dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya senang sekali dapat berdiskusi langsung bersama Ibu Nur Fatni SPD. Banyak pelajaran serta hal-hal yang baru yang